Bahkan ada keterangan baru lagi, nanti malam saya posting, yaitu bahwa ada dua terpidana, kalau nggak salah Eko sama Jaya, itu justru pada jam 10 tuh menjemput uaknya ke traffic light karena uaknya baru pulang dari Tangerang. Nah, kan ini yang terjadi gitu loh. Kan orang tuh ada rangkaian peristiwa yang didasarkan pada logika saya. Hati saya juga merasakan, oh ini nggak salah ini. Hati ini nggak bisa dibohongin. Itu yang memperkuat Kang Deddy. Memperkuat, dan di situ juga rasa tanggung jawab saya sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Jawa Barat, sebagai orang yang orang lain menganggap saya dituakan di Jawa Barat. Ini ada orang Jawa Barat menderita fisik, menderita batin, mengalami penyiksaan, di penjara seumur hidup. Kalau tidak ada orang yang mencoba untuk membuka ini dengan luas dan gamblang, maka saya khawatir terjadi peristiwa terulang. Seperti Peggy Setiawan. Iya, Peggy Setiawan, kalau juga suasananya tidak seperti sekarang, tidak akan, belum tentu juga bebas. Ini kan karena suasananya seperti sekarang, dan ditakdirkan mendapat hakim yang punya integritas. Banyak publik yang menilai bahwa kebebasan Peggy adalah kemenangan rakyat. Iya, kebebasan Peggy adalah kemenangan keadilan. Kemenangan keadilan bagi Indonesia. Bagi Indonesia. Nah, akhir-akhir ini Kang Deddy banyak juga menyoroti publik nih, terutama netizen kita nih, terutama yang sudah mulai kembali mencari siapa sebenarnya pelaku, terus pengen terang benderang kasus ini terbuka. Menyoroti tentang Ibtu Rudiana. Oke. Bagaimana Kang Deddy melihat ini? Ya, Ibtu Rudiana dari sisi aspek langkah-langkah ke depan, kita akan ada langkah-langkah. Dan tentunya yang punya langkah bukan saya. Yang punya langkah adalah para pengacara. Para pengacara, tunggu saja tanggal mainnya, kita akan ada langkah. Akan ada langkah? Akan ada langkah. Terkait? Ibtu Rudiana. Kita akan ada langkah, seperti apa langkahnya kita lihat. Oke. Kang, terakhir pertanyaan saya. Oke. Terkait Aep dan Dede. Apa pesan Kang Deddy? Saat ini kan Aep dan Dede belum muncul. Saya udah ketemu sama bapaknya Aep loh. Sudah ketemu bapaknya? Sudah, itu kan orang Purwakarta. Gimana tuh Kang? Ya, bapaknya Aep seperti mengalami ketertekanan ya. Aep juga seperti mengalami ketertekanan. Walaupun bapaknya Aep bilang nggak tahu, saya tahu bapaknya suka video call sama Aep. Itu Aep mungkin ada pada satu tempat ya, bilangnya kos di Bandung. Walaupun saya makin nggak ngerti kenapa kos di Bandung, kan nggak kerja di Bandung. Tetapi saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aep dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong? Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong kan. Bagi saya pesan gitu, buat Aep ya, pesan ya buat Aep. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah, gitu. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aep itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya, ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Saya tahu betul yang begini-begini. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aep nggak ada yang nolong. Daripada nanti Aep nggak ada yang nolong, lebih baik ngomong dengan saya jujur. Kita ngomong secara jujur, terbuka, kemudian kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak, dan itu menjadi bahan untuk bagaimana 7 terpidana bebas. Bagaimana 7 terpidana bebas? Hidup kita ini, kita rakyat kecil, jangan mau masuk ke ranah sebuah skenario yang diatur oleh orang lain. Yang ujungnya adalah tetap aja rakyat kecil yang jadi korban. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.